Bab 5. Bubuk pengumpul Ki. Ahem. Penatua berjubah putih berdeham dan berdiri. Menyatukan tangannya. Dia tersenyum. Pemimpin klan Xiaozan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuan Anda untuk sesuatu. Tentu saja. Geye. Jika Anda memiliki masalah, beritahu saya. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada penatua yang berkunjung, Xiaozan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaan itu, dia juga tidak membuat janji apapun. Hehe, pemimpin Xiao, apakah kamu kenal dia? Geye tersenyum ringan dan menunjuk ke gadis di sebelahnya. Maafkan aku. Gadis ini. Xiaozan memandangi gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi siswa Yunjun, dia baru berusia 8 tahun. Setelah belajar di faksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil, tetapi sekarang dia adalah seorang remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran, Paman Xiao. Aku tidak datang untuk memberi hormat dalam waktu yang lama. Ini salah saya bahwa Anda tidak mengenali saya. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran. Aku dengar kamu sudah menjadi murid di bawah Yunjun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar. Tapi sekarang aku menyadari bahwa itu sebenarnya benar. Bakat luar biasa yang harus Anda miliki. Xiaozan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pimpinan Xiao. Permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kami. Geye tetap tersenyum. Tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin fraksi, dia secara tidak sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiaozan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiaozan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan untuk membantu klan Xiao? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran. Apakah itu? Pikiran yang berkeliaran melintas di pikiran Xiaozan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar. Syukurlah tangannya ditutupi oleh lengan bajunya yang panjang. Dengan hati-hati menekan pikiran itu, Xiaozan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong beritahu saya apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu, tetapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengepalkan giginya. Pemimpin Xiao, Anda tahu betapa ketatnya aturan di fraksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Pada kenyataannya, pemimpin fraksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan. Ketika pemimpin faksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, ia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki proposal pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir batu giok di tangan Xiaozan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan dikejutkan oleh kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiaozan dengan gembira dan ejekan. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir jahat. Beberapa anak yang lebih kecil tidak tahu tentang pernikahan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiaoyan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Xiaozan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, saya tahu bahwa permintaan ini sedikit di atas. Tetapi karena pemimpin faksi memintanya, silakan membatalkan pernikahan. Tanpa berdaya membiarkan napas, Geye ringan berbisik kepada Xiaozan. Tangan Xiaozan meringkuk. Doki hijau samar perlahan merayapi tubuhnya dan akhirnya,
Itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode Ki rahasia klan Xiao. Amarah Furious Lion. Level, Xuan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar rajanya seperti tangan Doki hijau berkumpul. Doki merilis pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki awan berkabut. Pedang kayu hijau. Level, Xuan rendah. Dengan keluarnya Doki, anak-anak yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka mengencang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak, suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, Anda adalah pemimpin klan Xiao Klan. Xiao Zhan menegang dan Doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang lebih rendah. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, "Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, saya sangat iri pada Nalan Su." Nalan Yanran mengejang, "Paman Xiao. Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut paman. Anda adalah pemimpin fraksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin salah satu orang terpenting di daratan Doki. Xiao Yan, saya hanya memiliki bakat sederhana. Dia tidak pantas untuk Anda." Petik 2. Terima kasih pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Dengan meminta maaf, dia berkata, "Pemimpin klan Xiao." Pemimpin faksi memahami bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu. Tolong terima itu sebagai permintaan maaf dari pemimpin fraksi kami. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak batu giok yang benar-benar hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, sebuah aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa santai. Keingintahuan ketiga tetua mendapatkan yang terbaik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak, bubuk pengumpul Ki.